Nah ini maksudnya setan dibelenggu itu gimana itu Gus? Jadi manusia pun bisa jadi setan sebetulnya, bahkan lebih parah dari setan. Maka orang malah tambah rakus gitu, dibandingkan dengan di luar Ramadan gitu. Akhirnya apa? Dia tetap menjadi budak nafsu, bahkan ya jadi budak penyakit juga kan? Nah di dalam diri manusia ini itu ada karakter malaikat ada, karakter setan ada, karakter binatang ada. Tapi para ulama bilang gini, enggak, kalau orang mukmin itu semua nafsunya mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast Fikih Warung Kopi, membicarakan tentang hukum fikih tapi dengan kemasan warung kopi, Gus. Kopinya ada nggak? Oh ini ada. Ada. Silakan aja, silakan Gus. Seruput Dulu kita udah buka puasa ini. Alhamdulillah. Ini syutingnya malam hari ya, netizen. Ini kopi asli kayaknya ini. Kopi asli itu, Gus. Iya. Bukan bohongan. Jadi ada keterangan hadis itu begini, Gus. Ketika Rasulullah itu di akhir bulan Sya'ban, beliau itu berpidato gitu. Telah datang bulan Ramadan di mana amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Nah, ini maksudnya setan dibelenggu itu gimana itu, Gus? Soalnya masih banyak setan berkeliaran di bulan puasa ini. Iya. Bahkan lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Iya kali. Iya. Jadi setan itu apa sih? Setan itu kan satu makhluk yang Allah ciptakan yang memang fungsinya itu membuat menyesatkan, keburukan. Tapi sebetulnya setan itu lebih kepada sifat ya daripada jenis. Kalau jenisnya kan ada jin, ada iblis, ada ifrit dan sebagainya. Jadi karakter setan itu. Iya. Makanya katakan minal jinnati wan nas. Jadi manusia pun bisa jadi setan sebetulnya, bahkan lebih parah dari setan. Jadi diikatnya setan di bulan Ramadan itu ada makna harafiah, yaitu bahwa potensi-potensi buruk itu berkurang. Ya, makanya di bulan Ramadan itu orang cenderung menahan diri. Tapi kan harus diingat juga bahwa sesuatu perbuatan maksiat itu kan ada sumbernya, ada dua, eksternal dan internal. Eksternal itu yang kita sebut setan, internal itu yang kita sebut hawa nafsu. Atau bahkan diwujudkan bagi setan yang ada di dalam diri kita, yang itu konon lebih kuat 70 kali lipat daripada setan yang ada di luar. Jadi ketika kita melakukan maksiat, itu nyetel antara setan luar sama setan dalam. Bahkan setan luar nggak nyetel, setan dalam berbuat jadi. Kalau dulu kata Bang Napi itu, ya kan, ada kesempatan, ada niat, ya kan, maka jadilah kriminal. Ada niat nggak ada kesempatan nggak jadi. Tapi ya? ngomongin gitu. Itu loh, Gus, ngomongin nafsu ya. Ini kan ada studi tuh, penelitian tuh. Orang kalau jual daging sapi di bulan luar Ramadan, katakanlah Jakarta itu paling banter misalnya 10.000 ton gitu ya daging ya, jadi setiap bulannya. Pas masuk Ramadan itu bisa 4 kali lipat. Permintaan jauh lebih banyak. Jadi kalau ditarik ke nafsu, maka orang malah tambah rakus gitu, dibandingkan dengan di luar Ramadan gitu. Atau orang jangan-jangan balas dendam, siangnya puasa, malamnya hajar gitu. Atau kita juga saksikan di bulan Ramadan betapa banyak makanan kadang-kadang berlebih, berserakan malah kebuang. Apa ini kan bagian dari nafsu juga? Jadi pertanyaan bahwa setan dibelenggu itu gimana itu? Jadi puasa itu kan bentuknya lapar ya. Lapar ya, kalau kenyang nggak puasa. Iya. Lapar itu mempersempit jalannya setan. Itu ada fadayyiquha bilju. Jadi setan itu masuk di dalam darah manusia itu seperti aliran darah. Oh, lewat makanan gitu ya. Macam-macam. Jadi kita tahu anggota tubuh kita yang enggak dialiri darah itu kan cuman kuku dan tulang dan rambut. Semuanya nyampe dari ujung kepala sampai ujung.
Artinya setan itu bisa ada di mana-mana di badan kita. Nah, ketika di kaki pengen berbuat maksiat, ada di tangan maksiat dan seterusnya. Maka satu orang itu bisa kemasukan banyak setan. Nah, disitulah kata Nabi fadayyiquha bilju. Ya, jalannya setan itu dipersempit dengan lapar. Maka ada keterangan lain, misalnya dalam kitab Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali bilang bahwa jinnya setannya orang mukmin itu mahzul, kurus, krempeng. Kenapa? Karena dia nggak berdaya katanya. Ada seorang sufi. Ini berarti yang gemuk-gemuk kayak saya jangan-jangan. Nah. Memang ada gini, jangan gula itu setan. ada korelasi kalau ulama bilang orang banyak makan kan badannya besar, badan besar nafsunya besar. Iya. Nah, soal kemampuannya kan nggak tahu. Nafsunya pokoknya besar, gitu kan. Nah itu makanya harus banyak puasa. Puasa itu akhirnya menekan. Jadi ada seorang sufi itu bilang dibilang setannya kurus. Dia tanya sama setannya, kenapa kamu bisa begini? Kata setannya, aku dulu datang kayak ontak yang gede gitu. Sekarang kecil kayak burung katanya, kayak burung pipit katanya gitu. Kenapa? Karena memang nggak dikasih kesempatan sama ini. Jadi begitu kita nurutin nafsu, dia tambah gede, tambah besar. Tapi ketika kita nggak turutin, tambah kurus itu. Nah, Rasulullah sendiri kan kalau di kita ada namanya korin ya, jin korin. Nah, jin korin itu kan termasuk jin yang mengajak kepada keburukan. Nah, Rasulullah bilang saya pun punya, tapi Allah telah menyelamatkan saya sehingga jin itu tidak bisa berpengaruh kepada saya. Jadi ini yang jadi PR kita, bahwa nafsu di dalam diri kita itu jauh lebih besar. Ketika Ramadan yang dihentikan potensi yang di luar. Tapi kalau potensi yang di dalam nggak dimatikan, yaitu dengan lapar, dengan tadi puasa dengan benar, ya kan? Sekarang kalau puasa itu kata Imam Ghazali cuma menggeser jam makan doang. Jadi makan siang dan makan malam itu sama digeser saja. Dari 2 porsi jadiin 1 pas buka puasa. Balas dendam. Kemudian sahurnya itu adalah sarapan. Jadi nggak ada bedanya katanya Musa fala faidata fi shaumi. Nggak ada faedahnya puasanya kayak begitu. Akhirnya apa? Dia tetap menjadi budak nafsu, bahkan ya jadi budak penyakit juga kan. Coba bayangkan, kita makan tiap hari, katakanlah sehari 3 kali dengan menu yang biasa, tapi di bulan Ramadan plus kolak, plus sirup, plus ini, plus itu, maka jadi tambah. Begitu Syawal, pada periksa ke dokter, kolesterol, gula darah, ya kan, asam urat. Makanya tipe orang yang menjaga. Iya. Kalau mana yang sebenarnya yang namanya setan dibelenggu itu maksudnya apa? Kadang-kadang orang udah nggak usah takut lah. Orang penakut kan? Nggak ada setan kok. Sekarang bulan puasa, setan juga pada dibelenggu. Maksudnya setan apa nih? Setan bentuk secara dedemit gitu, apa pocong segala macam. Itu termasuk itu juga dibelenggu. Itu yang saya katakan. Setan yang jahat-jahat di luar itu memang lagi diikat semua. Tapi setan di dalam diri kita itu loh. Itu yang nggak dipadamkan. Yang nggak diikat itu ya setan dalam diri itu. Justru yang begini. Ketika orang lapar, orang lapar itu kan jatuhnya cuma 2, dia jadi sabar atau jadi pemarah, ya kan? Orang lapar dia bisa menurun gairah seksnya atau malah makin naik, karena katanya kalau orang lapar kan jalan darah makin lancar, jadi libido seksnya makin tinggi. Nah, maka orang puasa itu berbahaya kalau tidak justru tantangannya di situ. Iya. Enggak, kalau kita di Quran itu kan tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kalau bahasanya la'ala berarti ada proses di situ. Tattaqun, takwa itu kan karakter malaikat. Tunduk, patuh, taat gitu. Tawadu. Iya. Nah, di dalam diri manusia ini itu ada karakter malaikat, ada karakter setan, ada karakter binatang ada. Iya, betul. Tapi ada nasihat. Maksudnya korelasi antara lapar dengan menyingkirkan sifat-sifat setan dan binatang itu gimana itu, Gus? Iya, karena untuk mencapai derajat takwa, kebinatangan dan kesetanan itu harus dikalahkan, dibuang, gitu kan? Karena kalau udah lapar, kemudian kalau para ulama kan mengajarkan, Imam Ghazali, Imam Al-Haddad bilang kalau malam itu jangan banyak makan, karena bulan Ramadan ini bulan lapar. Ngemil mah nggak apa-apa kali ya? Ya pokoknya jangan banyak makan, gitu. Malam itu benar-benar jaga, makan sedikit, kuatin nanti sampai sahur. Padahal orang kalau lapar itu malah sering gelap mata.
Iya. Itu gimana? Iya, betul. Makanya lapar kalau tidak diterangi dengan nur Allah ya, itu bisa menjadi gelap. Orang-orang yang ngamuk itu kan yang lapar. Yang lapar. Tapi orang yang lapar juga orang yang kalau orang-orang apa namanya istilahnya kan rahib-rahib gitu ya. Itu kan memang banyak berpuasa. Dan di situ kalau kata ulama itu terbukanya fitrah akal. Jadi makanya santri itu disunahkan banyak puasa. Karena kalau kecerdasan itu sangat terbantu dengan lapar. Jadi kalau lapar puasa itu kecerdasannya akan meningkat. Hafalan juga ya, banyak orang bilang lapar nih susah masuk. Nah, karena bukan lapar puasa. Kalau lapar puasa, maka otak kita akan langsung memproses aku ini puasa. Jadi semua sistem itu menyesuaikan. Tapi beda kalau orang lapar nggak ketemu makanan, tapi nggak puasa. Itu ngamuk-ngamuk bawaannya gitu. Nah itu maksud saya. Tapi ada nasihat, puasa itu di situ. Nasihat bagus nih, menurut saya bagus ini ya. Jadi nafsu, kata ada ulama menyebut ini, nafsu itu diwakili kepala, bawaannya mau tidur terus. Orang terlalu banyak tidur sebenarnya telah membiarkan nafsunya menguasai dengan cara banyak tidur. Nafsu diwakili oleh badan sampai perut ini banyak makan. Nafsu kalau bawah perut? Nafsu diwakili oleh bawah terus banyak seksual. Jadi tiga ini menurut beliau itu akan mempercepat orang mati. Terlampau banyak tidur ya, terlampau banyak makan ya, terlampau banyak seks itu juga akan mempercepat istilahnya beliau itu. Dan tiga-tiganya ini pekerjaan nafsu. Tapi nafsu itu kan sesuatu yang gini, nafsu itu kan kalau di bahasa psikologinya kan emosi Gus. Bukan, sebetulnya emosional. Kalau EQ. dalam bahasanya Sigmund Freud itu ego. Ego, nafsu itu jiwa yang liar gitu ya, yang pengen menang sendiri itu nafsu. Jadi sebetulnya gini, konsep nafs dalam bahasa Arab, nafsun itu kan jiwa ya. Jiwa. Dia juga bisa berarti nafasun, berarti nafas. Nah, roh gitu ya. Dan nafsun itu juga menjadi kata akar kata nafis. Nafis itu bagus. Jadi sebetulnya nafs itu dasarnya itu baik. Ya. Tapi kemudian ditumpangi dengan kehendak-kehendak yang buruk. Makanya Nabi Yusuf bilang wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku nggak bebasin nafsu aku. Karena nafsu itu pasti pengennya berbuat jelek. Nabi Yusuf itu adalah contoh orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ketika digoda oleh Zulaikha, dia memilih untuk, dan bukan hanya Zulaikha, perempuan-perempuan elit di kota itu suka sama Nabi Yusuf. Tapi dia bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih suka masuk penjara, nggak diganggu sama perempuan itu daripada saya harus berbuat zina. Ini kan keimanan yang luar biasa Nabi Yusuf. Nah itu gambaran. Tapi nafsu itu kemudian kalau sudah nafsu lawamahnya itu tertanggulangi akan naik menjadi nafsu lawamah. Nah tadi kan amarah ya. Amarah itu dari kata-kata amarah. Perintah terus, bikin yang jelek-jelek, bunuh lah, apalah pokoknya jelek-jelek lah. Nah kemudian lawamah itu mulai mencaci dirinya sendiri. Kamu suka begini, kamu suka gini. Ya, kadang benar, kadang ini ya. Gitu. Jadi STMJ. Nanti naik lagi nafsunya mulai mutmainnah. Tapi para ulama bilang gini, enggak, kalau orang mukmin itu semua nafsunya mutmainnah. Ya, amarah dan lawamah itu punya orang kafir. Kata ada ulama yang bilang begitu. Jadi masing-masing lah saya kira. Yang jelas kalau nafsu itu bisa dikendalikan, ya kalau di dalam Zubat itu kan dikatakan an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala ubir rodoi wa illam taftihu ya fatimi. Ya. Nafsu itu bagaikan bayi yang menyusu. Kalau kamu nggak sapih itu bayi, sampai kapanpun dia tetap nyusu. Biar kelas 5 SD masih pengen nyusu. Walaupun susunya udah nggak ada. Jadi harus ada proses sapih. Nah, nafsu itu harus disapih. Nah, ini menarik nih. Sama ada ulama menasihati begini, kalau ingin menaklukkan nafsu kita, kalau kita pingin sedekah 50.000, di kantong kita banyak nih, 50.000 aja, jangan kasih 50 katanya, harus disapi, kasih 100 gitu. Harus dilebihkan terus. Betul. Dalam rangka pendorong itu loh, yang mendorong itu. Nah, kalau dalam psikologi itu ini disebutnya sebagai regulasi diri.
Jadi regulasi diri memaintain kemauan kita. Jadi kemauan ini banyak ya. Ada yang liar, ada yang tidak. Tapi kemampuan ini kalau di-maintain dengan tujuan gitu loh. Jadi apa yang disebut regulasi diri itu atau apa kemampuan mengelola. Karena kita punya target akhir kita apa sih sesungguhnya? Ya, kalau saya pikir gini, psikologi itu kan bicara tentang bagaimana memanage jiwa gitu ya. Psikologi tidak membicarakan bisikan setan. Ada kajian psikologi. Tapi secara alamiah manusia menyatakan. Betul, tapi kita kan orang itu berbuat maksiat, berbuat jahat itu karena ada bisikan setan. Ya kan? Jangan lupa Allah menciptakan setan itu sendiri. Contoh kayak kalau puasa misalnya itu bisa mengerem hawa nafsunya. Abdurrahman bin Muljam itu kan karakternya yang membunuh Sayyidina Ali. Gimana karakternya dia? Kata Suyuti itu So'imun nahar qa'imul lail. Dia setiap hari berpuasa, setiap malam tahajud. Tapi dia kejam, dia Hafidhul Quran. Hafidhul Quran. Jadi sebenarnya puasa ini ada peningkatan keimanan itu spiritual banyak, tapi juga peningkatan kejahatan ke hal-hal yang negatif juga banyak menurut saya. Iya kan? Karena orang sudah siap-siap dulu nih. Nanti malam kita main gaplek yuk. Sehingga diisi dengan hal-hal itu atau pergi ke tempat-tempat dugem. Karena kesempatan sekali pada saat itu mereka memang banyak keluar malam apa segala, sehingga hal-hal yang negatif pun meningkat sebenarnya. Bukan hal positif aja, bukan hal keimanan aja yang meningkat. Nah, ini pernah nggak sih dilakukan survei persentasi? Tapi ini kayaknya ini ya, termasuk yang normatif ini. Kalau normatifnya itu kan yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, yang tidak merasa beriman yang seperti itu akan hari ke mana-mana karena tidak merasa dipanggil. Jadi, kan kalau Zainuddin kan gitu ngasih ilustrasi. Kalau ada pedagang buah nih, pedagang sayur, pedagang apa, yang dipanggil pedagang sayur, yang menoleh pasti pedagang sayur. Dan sekarang agama itu Al-Quran menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka kode ini sesungguhnya bagi orang yang beriman. Maka ketika tidak merasa beriman ya kedugem. Makanya ada istilah tadi. Iya, puasa. Ada istilah tadi amanu, makanya mukmin. Ya, yang punya kualitas terbaik itu mukmin. Kalau baru Islam secara religion, secara KTP itu baru Muslim. Nah, maka ketika rukun Islam yang namanya puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat ya, itu puasa Ramadan, itu dia baru ritual, belum masuk kepada kualitas ibadahnya. Kalau dalam bahasa itu ihsannya, atau dalam bahasanya mukminnya. Nah, kalau sudah mukmin pasti bagus. Tapi kalau Muslim nggak jaminan. Maka ketika bilang kamu puasa, tapi kamu begini, berarti kamu belum beriman, kamu baru Muslim doang. Nah, ketika orang sholat, katanya tanha anil fahsya wal munkar, tapi kok dia masih korupsi, tapi kok dia masih bunuh orang, berarti sholatnya Muslim, bukan sholatnya mukmin. Karena kualitas mukmin itu yang ingin kita capai. Makanya dibilang alladzina amanu, bukan alladzina aslamu. Karena Islam itu formal, kita cukup ucapin syahadat. Saat itu udah Muslim. Tapi nggak cukup begitu. Makanya legalistik formal. Iya. Di dalam ini kalau dalam kajian psikologi dakwah itu disebutnya religius sama spiritualis. Iya. Religius dengan spiritualis itu, religius itu condong kepada formalitas. Ada nanggung sholat, ritual. Ini jadi formalitas ritual. Tapi kalau spiritualis itu dia sudah nggak, sholat itu bukan sekedar wajib. Itu artinya kalau dikaitkan dengan hadis Nabi tentang puasa itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Nah itu jembatannya. Jadi saya nggak selalu setuju dengan itu, dibedakan secara istilah tapi jangan dipisahkan. Bahwa religius harus spiritualis harus religius, karena kadang-kadang itu ini kita terjebak. Ya, jadi maksudnya tuh begini, di dalam kajian itu bisa dipisah, sama dengan orang memisah ketika kiai jadi bupati. Itu ada faktor leadership, ada headship, kepala sama leader. Itu dua hal yang berbeda. Maksudnya seorang kiai yang jadi bupati juga nggak menjamin dia bukan. Maksudnya terjadi dua hal terjadi pada satu diri. Lah sama dengan ini, religius dengan spiritualis. Jadi spiritualis itu kan contohnya sama, sholat misalnya.
kalau orang religius pada faktor formalitas sholatnya. Tapi kalau religius tidak sekedar wajib sholatnya, tapi dia merasakan interaksi dengan Tuhannya. Jadi nggak cukup dia cuma sekedar religius, tapi tidak spiritualis. Iya. Ini mengingatkan gini kayak Imam Malik itu, man tasawwafa walam yatafaqaha walam yatasawwaf faqad tafasaqo. Dia cuma bersyariat, berfikih, tapi dia tidak bertasawuf, dia fasik. Makanya fikih harus dengan tasawuf. Iya kan? Iman Islam harus ihsan. Baru sempurna. Kebanyakan kita iman Islam selesai. Berarti bisa disimpulkan bahwa yang mengikat setan itu adalah keimanan kita sendiri. Keimanannya sendiri. Iya, karena yang mengendalikan. Jadi perjalanan hidup seorang mukmin itu adalah perjalanan mengendalikan nafsu. Ya, itu kan bisa begini ya. Jadi tidak sekedar pandangan eksternal gitu. Bahwa ini setan itu eksternal dari kita. Tapi bisa yang di internal, setan di dalam diri yang kita, dari di dalam itu gara-gara kita puasa, gara-gara rajin ibadah sepanjang malam. Itu bagi pribadi-pribadi mukmin itu tadi terikat itu setan yang ada pada diri kita. Jadi lebih besar justru di dalam itu. Kata Nabi begini, "A'da aduwika aduwukal ladzi baina jambaika." Musuh terbesarmu adalah musuh yang ada di antara dua pinggangmu. Jadi diri kita kan? Iya. Itu yang terbesar. Kalau ini sudah beres, di luar itu mau setan bentuknya kayak apa? Ya kan? Orang mukmin mau masuk ke komplek pelacuran, dia tidak akan tergoda. Dia tawarin uang korupsi, dia tidak akan tergoda. Karena kualitas di sini sudah bagus. Tapi kalau religiusitas formalnya doang, pakai sorbannya, pakai tongkatnya, begitu tawarin duit meler juga. Jangan iya, karena batinnya belum selesai. Iya. Jadi kalimat rojakna min jihadil asghar itu ila jihadil akbar. Ini juga ya Bang. Kira-kira kayak tadi yang ngomong masalah uang yang nggak halal ya. Pada saat bulan puasa tapi dia pengen bersedekah dengan uang itu. Yang menerima itu apakah dapat manfaat nggak sih? Kalau yang menyerahkan, artinya saya nih korupsi, terus uangnya saya kasih sedekah gitu loh. Ini saya nggak tahu walau alam ya, apakah ini dihitung niatnya pahala atau gimana, dan yang menerima Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali barang-barang yang baik. Jadi kalau sedekah pakai uang korupsi, yang bersyukur orang miskinnya aja. Tapi si pelakunya itu tidak berarti dia nanti seimbang nih korupsinya dengan sedekah timbangannya. Itu kan namanya menipu Allah gitu kan. Yang merampok 10 miliar, 1 miliar bagian yatim, bikin pesantren. Sebenarnya bukan kan korupsi, begitu kan? Menggunakan uang itu tidak sesuai prosedur. Iya. Itu mirip itu tuh Kiai. Nah, kalau kaitannya dengan ini Kiai, yang mungkin ada kaitannya dengan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Itulah yang puasa yang betul-betul dinilai oleh Allah itu. Makanya saya selalu bilang, semua kata-kata baik di dalam Quran dan hadis selalu mengacu kepada kata iman. Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Mukmin itu cermin mukmin yang lain. Selalu kualitas itu yang mukmin. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Jadi selalu kata-kata yang dipakai mukmin bukan muslim. Nah, maka kalau kita mau termasuk karomatul mukmin itu ya itu adalah yang diberikan kepada orang mukmin. Nah, nanti mukmin makin mantap, mutakin dia naik. Ya kan? Mukhlisin, nanti mukhlasin, orang terpilih. Jadi memang proses yang panjang, enggak selesai. Maka selalu dimulai dari pengendalian diri dulu. Makanya selalu kalau ulama itu selalu toto hati dulu. Ya kan? Bukan berapa jumlah rakaat sholatmu. Tapi beresin dulu hatinya. Makanya Mbah Maimun bilang kemarin kalau ada video yang beredar itu kan, kalau nggak puasa ya wes nggak apa-apa, nggak usah puasa sunnah. Nggak kuat tahajud, nggak biasa, silahkan. Aku kasih tirakat yang paling jos. Apa? Dua hati sing apik, punya hati yang bersih sama orang. Itu tirakat paling hebat. Karena Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku mencapai derajat kewalian ini bukan dengan banyak puasa, banyak sedekah, banyak zakat, tapi dengan apa? Bisa khawatin nafsi wal ihmali dunia.
karena jiwanya dermawan, hatinya, terus nggak terlalu terpengaruh sama dunia. Dalam ungkapan lain, bisalamati qalbi, hatinya itu baik, hatinya gitu. selamat. Nggak ada di sini tuh yang namanya dengki, benci, dendam, itu nggak ada. Makanya orang-orang Jawa dulu ya, itu kan bener-bener ngajarin spiritualitas itu luar biasa. Karena orang-orang Jawa itu mungkin sholatnya nggak kenceng ya, tapi noto hatinya tuh. Hatinya baik. Ya. Itu makanya tuh sakti-sakti orang dulu kan gitu kan. Kadang-kadang dibilang ya percuma sholat kalau nah itu kan. Iling, makanya kalau orang Jawa iling itu sebenarnya zikrullah kan. Zikir. Ingat. Zikir itu kalau Al-Quran kan sebanyak-banyaknya, zikron kasiro. Tapi kalau urusan ibadah itu bukan, tapi kualitas fi ahsani takwim atau ahsanu amalah. Paling bagusnya. Kepercayaan atau ini iling itu dasar iling itu kan ingat ya. Itu ajaran Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Ya. Ingat itu kalau bahasa Arab itu zikir, ingat itu. Bahasa yang lebih ini lagi tafakkur. Tapi kan masyarakat kita memang terbatas ya memahami. Zikir itu dikira mengulang-ulang bacaan. Itu salah satu bentuk zikir. Iya, emang itu dampak orang yang selalu zikrullah itu biasanya otomatis. Emang kalau wali songo itu kan apa namanya, ajaran Al-Quran dan hadis itu memang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol. Ya makanya kan kalau ada hajatan itu pakai janur, rumbai-rumbai. Janur itu ternyata para wali menyebut sejatinya nur. Jadi orang yang lewat menyentuh janur itu berharap dapat nurullah. Ya. Itu kan betul betapa keren. Jadi kembali ke makna zikir tadi ya. Sholat itu disebut zikir. Aqimis sholat tali zikir. Sholat itu zikir. Ilmu itu zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Jadi zikir itu ekspresinya bisa ilmu, bisa sholat, bisa amal, yaitu. Nah, makanya uzkurullah dzikron katsira artinya apa? Segala bentuk aktivitas kita adalah zikir. Tidak harus pegang tasbih sih sebenarnya. Tapi yaitu tuntut ilmu, termasuk kita podcast ini menyebarkan kebaikan, ini zikir. Ini bagian dari zikir. Kameramen yang rekam juga zikir juga. Jadi semua terlibat dalam kebaikan. Kalau zikir itu kuantitas paling sebanyak-banyaknya. Tapi kalau perbuatan, muamalah itu sebagus-bagusnya kualitas. Oke, jadi bisa saya simpulkan begini, yang namanya maksud setan dibelenggu itu yang membelenggu itu adalah imannya sendiri, Jadi spiritualnya sendiri yang membelenggunya. Dan puasa itu sebenarnya baru tahap awal. Betul. Permulaan untuk apa namanya, pembersihan jiwa itu tadi, menundukkan nafsu itu tadi. Ini kalau lama-lama kalau kita bahas makin panjang ini kayaknya ini kita jadi wali semua ini kayaknya. Baru kali ini podcastnya bahasannya serius banget ini. Kayaknya melenceng dari fikih warung. Iya. Enggak, ini dalamnya fikih ini. Kopinya tetap Gus, makanya diminum dulu. Oke, kayaknya kita dibatasi oleh waktu. Kiai Jamal, sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Dr. Kiai Haji Jufri Halim, juga Pak Insinyur Dharma Azwan, Sekjen Ladisnu, terima kasih banyak ya sudah menemani podcast Warung Kopi kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.